Oke, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Vida Nirmala Nugraha. Perkenalkan, saya salah satu dosen dari jurusan psikologi yang akan mengajar kalian mengenai dua materi terakhir. Kali ini materi yang akan dibahas adalah materi mengenai bahasa. Yuk kita mulai. Nah, di buku yang sudah diinformasikan oleh Bulita sebelumnya, kalian dapat menemukan bahasa ini di bab 11 atau chapter 11 with language. Di situ sudah ada highlight atau guideline isinya seperti apa yang terkait dengan bahasa. Kali ini ada beberapa hal yang akan didiskusikan atau dibahas secara khusus. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Kemudian, ini pertama-tama kita perlu mengetahui nih ya, posisi bahasa ini dalam konsep psikologi itu seperti apa atau termasuk ke dalam konsep apa. Nah, ternyata bahasa ini termasuk ke dalam konsep kognisi. Sebelum-sebelumnya mungkin kalian sudah pernah di-share atau diajarkan mengenai materi persepsi, attention, memory, knowledge, language. Nah, language ini atau bahasa ini yang sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Lebih khususnya dalam psikologi, bahasa ini ada bidang kajian khusus yang dinamakan psycholinguistic yang berkaitan dengan proses psikologis di mana atau bagaimana individu memperoleh dan memproses bahasa. Oke, seperti biasa, pemahaman tentang konsep itu didahului dengan pengertian konsep itu. Dalam hal ini adalah bahasa. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Di buku, kalian bisa menemukan definisi bahasa sebagai sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau simbol yang memungkinkan manusia begitu ya untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, ide, dan pengalamannya. Oke, coba cari ada di halaman berapa itu di buku ya. Berikutnya. Nah, language atau bahasa ini membuat juga manusia bisa menciptakan sesuatu yang unik atau kalimat yang baru gitu karena ternyata bahasa ini memiliki struktur. Nah, struktur itu seperti apa sih? Dalam buku, struktur itu dibagi menjadi dua gitu ya, yang menjadi aturan atau acuan dalam berbahasa. Yang pertama, bahasa ini mempunyai hierarki atau nature of language-nya gitu. Artinya, bahasa ini terdiri dari serangkaian atau komponen-komponen kecil yang dapat dikombinasikan menjadi unit lain yang lebih besar atau hal lain yang lebih besar. Kemudian, ternyata bahasa ini juga mempunyai aturan. Jadi, ada aturan tertentu yang bisa atau harus digunakan saat kita menggunakan bahasa. Yang harus diatur barangkali kalau di bahasa Indonesia itu ada SPOK gitu, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya ya, dalam contoh yang ada di buku, kita bisa mengatur pertanyaan menjadi apa katanya, kata si A begitu ya, atau apa sih yang barusan dia katakan gitu ya, tapi tidak menjadi kacau atau tidak beraturan atau tidak menyalahi aturan. Misalnya, katakan apa dia gitu. Tidak seperti itu gitu, tapi apa yang dia katakan. Nah, itu adalah aturan-aturan yang memungkinkan bahasa bisa difahami oleh si pendengar atau audiensnya. Nah, jadi secara umum bahasa ini memiliki fungsi. Fungsinya antara lain adalah sebagai media atau alat untuk berkomunikasi. Kemudian juga bahasa berfungsi untuk menambah pengetahuan atau belajar. Belajar dilakukan juga melalui media bahasa. Seperti sekarang nih ya, kita menambah pemahaman atau pengetahuan mengenai bahasa, di mana hal itu saya sampaikan kepada kalian melalui media bahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk memproses pikiran. Jadi misalnya kita ingin mengetahui IQ atau tingkat kecerdasan seseorang atau proses berpikirnya seperti apa, itu bisa diketahui dari bagaimana dia menggunakan bahasa, bagaimana menyampaikan tadi pikirannya melalui bahasa yang dia sampaikan kepada orang lain. Oke. Kemudian,
Dalam psikologi, ada beberapa ahli atau peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian atau memfokuskan penelitiannya di bidang bahasa. Antara lain Skinner, yang memelihara atau mempelajari tentang verbal behavior. Jadi, menurut penelitian Skinner, bahasa itu diperoleh melalui reinforcement atau penguatan. Jadi apabila ada seseorang menggunakan bahasa dengan benar, kemudian di-reinforce, antara lain misalnya kalau anak kecil dikatakan, iya betul begitu berbicaranya gitu ya. Atau anak kecil yang mengatakan lari, tapi ternyata dia masih cadel, dia sebutkan dengan lali, tapi lari. Coba yang betul adalah lari. Nah, itu adalah bentuk reinforcement atau penyemangat begitu ya dari lingkungan untuk membuat si anak ini dapat mengucapkan kata lari dengan benar sesuai dengan aturan bahasa yang sudah disepakati. Kemudian peneliti lainnya ada juga yang bernama Chomsky yang berfokus terhadap syntactic structure, bahwa menurut syntactic structure bahwa struktur otak manusia itu secara natural memungkinkan untuk belajar atau menggunakan bahasa. Jadi, menurut Chomsky, kita akan dapat mempelajari bahasa dan menggunakan bahasa dengan mudah karena memang by design gitu ya. Dari sananya otak itu diciptakan untuk bisa melakukan hal tersebut. Begitu. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Oke, pertanyaannya mungkin nanti bisa dibawa atau dikemukakan pada saat kita pertemuan sinkronus online di LMS. Linknya nanti ya, silahkan saksikan di LMS. Terima kasih banyak.